Hey Socan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Sobat, memasuki musim penghujan seperti sekarang, banyak kita temui pemberitaan soal banjir yang terjadi di berbagai kota. Ada banyak penyebab banjir, seperti curah hujan yang sangat tinggi, saluran drainase yang buruk hingga bendungan yang jebol, seperti yang baru-baru ini melanda berbagai kota. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya sob. Nah, kalau sudah, mari kita simak videonya. Banjir Malaysia. Aliran besar. Bodoh sampai leher aku sudah dianjing telepon aku. Baru-baru ini banjir bandang yang menyebabkan lautan kehancuran dengan pohon tumbang, kendaraan terbalik dan struktur kayu runtuh di beberapa distrik Sabah, Malaysia pada hari Rabu 15 September 2021. Nah, terlihat dari video yang dibagikan di media sosial, menunjukkan bahwa jalan-jalan di ibu kota negara bagian kota Kinabalu terendam banjir dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. Terlihat juga dalam video nampak seorang warga berusaha untuk menaiki bus saat air naik di sekitarnya. Aliran besar. Bodoh sampai leher aku sudah dianjing telepon aku. Sementara itu, hujan deras di Tenggarai menjadi penyebab longsor di Kabupaten Penampang yang merobohkan sedikitnya satu bangunan. Dari kesaksian warga setempat, ia mengatakan bahwa air banjir datang dengan deras dan kami tidak sempat menyelamatkan barang-barang kami seperti kulkas, buku sekolah anak, kasur, dan lain-lain. Ia juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut menakutkan, bagaimana air sungai terus naik meskipun hujan telah berhenti pada malam sebelumnya. Masyarakat lainnya juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu banjir terparah yang pernah mereka alami, karena ketinggian air hampir setinggi leher orang dewasa. Warga di Luyang, Bundusan, dan sekitarnya juga dibingungkan oleh banjir bandang yang ekstrim tersebut, bahkan hingga ke wilayah yang biasanya tidak terkena. Aliran besar. Bodoh sampai leher aku sudah dianjing telepon aku. Nah sob, menurut pejabat pertahanan sipil negara, terdapat 68 pengungsi dari 27 rumah tangga di Penampang dan Putatan. Ia juga mengatakan bahwa jumlahnya diperkirakan akan meningkat karena upaya penyelamatan masih berlangsung dan ada banyak daerah yang sulit diakses. Mereka yang terkena dampak mendesak pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi banjir untuk mencegah kejadian di masa mendatang, terutama di wilayah pantai barat Sabah, Penampang, Kota Kinabalu, dan desa-desa di sekitarnya. Karena daerah tersebut telah dilanda banjir dan tanah longsor terlebih dari belasan kali selama beberapa bulan terakhir tahun ini. Aliran besar. Bodoh sampai leher aku sudah dianjing telepon aku. Banjir Amerika. Nah sob, beberapa waktu lalu peringatan banjir bandang dikeluarkan untuk wilayah Tuscaloosa pada Sabtu sore, namun tidak lama kemudian penduduk dan pihak berwenang mulai melaporkan banjir parah di seluruh wilayah tersebut. Diketahui bahwa hujan deras yang mengguyur daerah tersebut menyebabkan sejumlah banjir bandang di beberapa bagian kampus Universitas Alabama. Pihak terkait juga mengatakan bahwa banjir tidak hanya menjadi masalah di kampus, beberapa wilayah kota Tuscaloosa juga mengalami masalah banjir bandang. Informasi dari pejabat di kota Tuscaloosa, ia melaporkan bahwa jalan yang tergenang terutama di utara 15th Street, kampus UA, dan area pinggiran kampus. Beberapa jalan tidak dapat dilalui dan ditutup untuk lalu lintas selama beberapa jam. Dari beberapa video yang dibagikan di media sosial, menunjukkan orang-orang berenang dan bermain di papan selancar di jalan-jalan Tuscaloosa di saat mobil-mobil berusaha melewati genangan banjir.
Menurut layanan cuaca nasional di Birmingham, hujan diperkirakan akan berlanjut di daerah itu, karena sebagian besar Alabama Tengah berada di bawah pengawasan banjir bandang. Pejabat mendesak masyarakat untuk menjauh dari jalan jika memungkinkan. Jika tidak, mereka mendorong warga untuk berhati-hati dan mengingatkan untuk menghadiri pengemudi melalui daerah banjir. Di Limestone County di utara Alabama, Badan Manajemen Darurat melaporkan bahwa jalan-jalan di kota Ardmore tidak dapat dilalui pada Sabtu malam. Banjir Pandeglang. Parah nih, parah. Banjir malam hari ini udah masuk rumah-rumah. Yuk, buat ibu-ibu guru PAUD semua kita galang dana ya untuk korban kebanjiran Desa Rocek, daerah sekitar rumah Pak Penilik, Pak Atma. Yuk kita galang dana untuk semuanya. Sobat, hujan deras yang mengguyur semalaman mengakibatkan banjir bandang yang menerjang Kampung Rocek Barat, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk di Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, akibat musibah tersebut, belasan rumah dan pabrik tahu di kawasan tersebut rusak diterjang derasnya banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang menyatakan, banjir bandang yang terjadi akibat meluapnya Sungai Cilancar pada Senin 14 September 2021, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nasob dari keterangan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Pandeglang, ia mengatakan bahwa Sungai Cilancar meluap hingga menerjang beberapa rumah warga yang ada di pinggir sungai. Nah, dari beberapa video yang dibagikan di media sosial, nampak sejumlah rumah warga rusak akibat diterjang derasnya banjir. Dari kesaksian warga setempat, mereka menyebutkan bahwa banjir bandang di daerah tersebut baru pertama kalinya terjadi. Namun telah membuat sebanyak 15 bangunan warga yang mengalami rusak ringan, sedang, dan parah. Parah nih, parah. Banjir malam hari ini udah masuk rumah-rumah. Yuk, buat ibu-ibu guru PAUD semua kita galang dana ya untuk korban kebanjiran Desa Rocek. Saat ini TRC Pandeglang tengah melakukan evakuasi dan pendataan di lokasi banjir bandang. Berdasarkan pengamatannya bersama tim BPBD yaitu Bapak Emil Salim, selaku Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Pandeglang, ia menyampaikan sekitar 90 jiwa yang terdampak dari 21 KK untuk rumah sementara, yang didapat ada 14 rumah di lokasi sini dan ada beberapa di lokasi yang sebelah atas. Nasob, sementara itu Camat Cimanuk mendirikan posko pengungsian untuk warga yang terkena musibah, serta korban yang rumahnya rusak saat ini dievakuasi ke sejumlah pengungsian di lokasi yang aman dari banjir. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga sudah mendistribusikan beberapa bantuan untuk warga yang menjadi korban. Saat ini masih tim Tagana BPBD setempat masih terus menyisir dan mendata wilayah di Pandeglang yang berpotensi dilanda banjir kembali. Parah nih, parah. Banjir malam hari ini udah masuk rumah-rumah. Yuk, buat ibu-ibu guru PAUD semua kita galang dana ya untuk korban kebanjiran Desa Rocek, daerah sekitar rumah Pak Penilik, Pak Atma. Yuk kita galang dana untuk semuanya. Nah sob, itulah tadi peristiwa banjir bandang yang melanda beberapa wilayah baru-baru ini. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.